Shalom. Senang sekali di minggu yang penuh berkat ini kita boleh bersama-sama bertemu kembali. Walaupun kita berjarak, tapi saya percaya roh kita satu di dalam Tuhan. Amin. Yang bersuka cita boleh sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Boleh bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Hey. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Sorakan haleluya. Hey. Dari awal kita katakan pujian ini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Haleluya. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh sama-sama sambil gerakan badanmu ke kanan dan ke kiri, kita bersama-sama menari buat Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Sambil tepuk tangan di atas kepalanya. Hey. Sekarang sama-sama dengan saya lambaikan tangannya, katakan la 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 la, haleluya. La 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 la, haleluya. Katakan dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Amin. Aku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Katakan la 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 la
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun kami jauh dari Engkau Tuhan, Kau tak pernah jauh dari kami Tuhan. Karena Engkau setia Tuhan. Karena Engkau setia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Thank you Lord. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan, memberikan ketenangan di dalam kami Tuhan, yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Mari bersama-sama katakan, kini Kau pegang hidup kami. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat
Kami angkat tangan tinggi kami Tuhan Yesus. Aku angkat tinggi tangan sebagai tanda kami berserah kepadamu Tuhan. Aku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Mari bersama-sama kita sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, your presence never leave me, Jesus. Oh, your presence You never leave me. tak sekalipun kau tinggalkan, tak sekalipun kau lepaskan tangan kami. Thank you, thank you. Terima kasih Tuhan. Suap kepadamu Yesus Tuhan. Oh, kami mau masuk lebih lagi Tuhan. Dalam hadirat hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, menguduskan, menyucikan, dan bisa mengagetkan. Oh ya, Sungguh kau baik, sungguh kau layak. hadiratmu Tuhan, menyembuhkan yang sakit, menyembuhkan yang Tuhan. Kau hadir saat kami ingin Engkau ada Tuhan. Jesus, You're so kind, Jesus. so good, God. Sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yesus. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves You me, never leave me, oh God. forsake me. Oh, your presence, Oh God. never leaves me, and you never Kaulah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau setia Tuhan. never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence, Oh your presence, oh your presence, oh God. Jesus, 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 oh presence. Oh, your presence never leaves me, and you never. Oh God,
rumah-rumah, di setiap keluarga. Hirarabaya syakararabata kararabarabaya shikita kararabarabarabarabarabarabaya kararabaya. Oh Jesus, oh Jesus. For your presence never leaves me, and you never forsake me. For your presence never leaves me, and you never. Sekali lagi sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Jesus, Jesus, we cry out for more. Kami minta lebih lagi Roh Kudus-Mu Tuhan. Kau menyembuhkan yang sakit Tuhan, yang lumpuh akan berjalan, yang buta akan melihat, karena kuasa-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Thank you, thank you, thank you Lord. Thank you, thank you, thank you Jesus. Layak Engkau Tuhan, layak Engkau Tuhan, layak Engkau Tuhan. Haleluya. Shikaralabaya shandakaralabaya ralaba. Shikita karalabara labara labata karalabara labara 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 labaya shikita karalaba. Irarada karalabaya shakaralabaya labara 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 labaya shikita karalaba. Yesus karalabaya shakaralabaya takaralabara. Sama-sama kita angkat tangan kita. Layaklah segala bangsa sujud dan berdabu kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Yesus, thank you. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Kau Allah yang Maha Kudus Tuhan. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah, sebab Kau layak kudus, layak katakan layaklah Tuhan Yesus. Layaklah segala bangsa sujud dan berdabu. Sebab Kau layak kudus, layak disembah.
Mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Teriaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan sebab kau Allah. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab kau Allah, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Oke, shalom semuanya saudara yang dimanapun saudara berada. Saya percaya hari-hari ini apapun keadaan kita, terus kita berkata Tuhan Yesus baik. Mari kita langsung masuk saja dalam firman Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan buat kita semua, ada satu tokoh dalam Alkitab yang menarik untuk kita bahas bersama dan saya percaya ini akan menjadi berkat buat kita semua. Mari kita langsung saja, saya ajak kita buka dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 26. 26 ayat 1 sampai ayat 3. Kita akan membahas tentang yaitu Ishak. 26 ayat 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Nah, ayat ini sungguh menarik buat saya karena Ishak ini adalah pribadi yang luar biasa. Pada zaman Abraham, bapaknya, kita tahu bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak. Dan Ishak pun dengan rela hati memberi dirinya sebagai persembahan. Dan pada saat di kisah ini kita baca, Ishak ada di negara yang sedang menderita kelaparan. Dan saya mau mengajak kita untuk membahas, mengupas lebih dalam lagi tentang pribadi Ishak ini. Dan sebelum itu saya mengajak kita untuk bisa berdoa bersama-sama. Bapa, biar firman ini menguatkan setiap kami, biar firman meneguhkan setiap kami, memberi kekuatan, memberi pengertian buat kami semua. Roh Kudus menguasai setiap kami yang mendengar, menguasai hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan ketika firman ini disampaikan, banyak jiwa-jiwa dipulihkan, jiwa-jiwa dikuatkan, jiwa-jiwa imannya diteguhkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, bekerja Roh Kudus dengan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya mau coba gambarkan situasinya. Negara Filistin, bangsa Filistin ini sedang dilanda satu musibah, bencana kelaparan yang begitu luar biasa. Bayangkan ini adalah satu negara, bukan satu kota, bukan desa, tapi ini satu negara. Kita mau bayangkan Ishak ada di sebuah negara, di mana negara itu sedang menderita kelaparan yang hebat. Berarti mungkin ada orang yang punya uang, tapi harga makanan begitu mahalnya. Ada lagi mungkin orang yang nggak punya uang, tambah menderita lagi. Nggak mampu lagi untuk
membeli makanan untuk mereka makan kebutuhan sehari-hari, nggak bisa. Bayangkan mereka bercocok tanam, terus nggak ada hasilnya. Mungkin ada kekeringan yang begitu luar biasa. Bayangkan ini melanda seluruh negeri. Saya mau kita coba bayangkan sejenak situasinya. Kita bayangkan kita ada di kota yang sedang mengalami musibah kelaparan. Susahnya kayak gimana? Kita punya uang juga, mau beli makan juga susah. Yang nggak punya uang makin sengsara lagi. Kita mau bercocok tanam juga nggak ada hasil. Tanahnya tanah yang tandus, tanah-tanah yang gersang. Begitu hebatnya penderitaan di negara Filistin pada saat itu. Pada saat itu sampai Ishak mulai berpikir di ayat kedua, Ishak udah punya pikiran, wah ngungsi aja ke Mesir. Kita pindah aja ke Mesir yuk. Ishak udah mulai mikir nih, mau bawa semua keluarganya, mau diboyong, mau dibawa. Supaya di Mesir aja, di Mesir ada makanan. Di Mesir nggak kelaparan. Tapi waktu Ishak mulai punya pikiran kayak gitu, Tuhan langsung berfirman di ayat 3, tidak, kamu harus tinggal di kota ini. Kamu harus tinggal di negara ini. Kamu harus tinggal di Filistin. Karena di kota inilah, di ayat 3 dikatakan, aku akan memberkati engkau. Kepadamu dan kepada seluruh keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri ini. Wow, janji Tuhan. Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memberkati Ishak. Maka pada hari ini saya menyampaikan firman, saya beri judul satu kesukaran yang indah. Kesukaran yang indah. Adakah itu kesukaran yang indah? Memang ada, yang namanya penderitaan itu indah. Kalau kita diberkati, kita bisa bilang hidup kita indah. Kalau kita kuat, kalau semuanya baik-baik, kita bisa berkata hidup kita baik. Kita bisa berkata hidup saya indah. Tapi bagaimana kau dalam kelaparan? Bagaimana kau dalam kesukaran? Bagaimana kau dalam pergumulan? Tapi coba kita teruskan kisah Ishak ini. Kita lihat bagaimana perjalanannya. Pada waktu firman Tuhan disampaikan, maka Ishak taat. Akhirnya dia tetap tinggal di negeri Filistin. Dan kita lihat ayatnya yang berikutnya, yaitu di ayat yang ke-12. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Nah, saya mau kita ajak, kita membayangkan kembali nih, satu negara lagi kelaparan, kemudian ada satu pribadi yang namanya Ishak. Ishak ini tadinya mau keluar, tinggalin negara Filistin, mau pindah ke Mesir, tapi nggak jadi. Karena Tuhan memerintahkan Ishak untuk tinggal. Maka Ishak tinggallah di situ. Dan kemudian Ishak mulai nabur. Dia mulai bekerja. Dia mulai melakukan sesuatu di negeri itu. Dia nggak tinggal diam. Dan kemudian di ayat 12, pada waktu Ishak mulai nabur, waktu Ishak mulai bekerja, waktu Ishak mulai melakukan sesuatu di negeri itu, dia nggak tinggal diam. Maka apa yang terjadi? Ayat 12 dibilang, waktu Ishak menabur, di tahun yang sama ia dapat hasil 100 kali lipat. Nah, saya juga nggak tahu Ishak nabur apa nih. Apakah dia bercocok tanam, apakah dia berdagang, nggak tahu, tidak ditulis secara rinci. Tapi yang tercatat di firman Tuhan adalah waktu Ishak mulai menabur, waktu Ishak mulai taat melakukan firman Tuhan, di tahun itu juga dia menuai hasil. Dan hasilnya nggak main-main, 100 kali lipat diterima langsung. Selanjutnya digambarin lagi. Digambarkan dengan sangat jelas, ayat 13, Ishak jadi kaya. Makin lama makin kaya. Kalimat terakhirnya, sehingga ia menjadi sangat kaya.
Begitu melimpahnya berkat-berkat yang diterima oleh Ishak sampai ayat 14 dibilang orang Filistin sampai cemburu. Itu satu negeri sampai bingung, ini orang kenapa ya? Negara kita ini lagi kelaparan, mau makan aja susah. Beli bahan makanan aja mahalnya ampun-ampunan. Tapi ini kok orang ini bisa melimpah-limpah. Kok orang ini bisa begitu kaya, begitu diberkati. Begitu beda, begitu jomplangnya keadaan Ishak dengan orang-orang Filistin sampai orang Filistin itu cemburu. Nah ini yang saya mau kita belajar hari ini sama-sama. Kok Ishak bisa mengalami satu kehidupan seperti itu? Sama-sama tinggal di negara yang sama, rajanya sama yaitu Abimelek, ya kan? Kotanya sama, tapi hasil yang dituai sangat berbeda jauh 180 derajat. Yang satu bangsa Filistin mengalami satu kesusahan, penderitaan, Ishak di sisi yang lain diberkati melimpah-limpah. Sampai bingung semua orang. Orang Filistin sampai cemburu. Ada apa? Nah kita mau belajar hari ini. Apa sih itu menabur? Mari kita buka firman Tuhan. Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6. Saya mau saudara yang ada di rumah bisa baca bersama-sama dengan saya. Dengan suara kita bisa dengar. Kita mulai dari ayat 5. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah mungkin ada saudara yang berkata, oh iya Ishak pasti diberkati. Karena tadi udah baca di ayat 3, Tuhan udah janji akan memberkati Ishak. Betul saudara. Tapi jangan lupa, yang namanya kita menerima janji Tuhan, belum tentu kita mengalami janji Tuhan. Sekali lagi, orang yang menerima janji Tuhan, belum tentu dia mengalami janji Tuhan. Tuhan itu adil. Waktu Tuhan berfirman, aku akan memberkati engkau, itu berlaku bagi semua orang-orang yang percaya sama dia. Tapi apakah orang-orang yang mendengar dan mengerti firman itu dia mengalami berkat dari Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Beda antara kita menerima janji Tuhan dan mengalami janji Tuhan. Ishak, dia mendengar, dia menerima, dan dia mengalami janji Tuhan. Kenapa? Karena dia menabur. Menabur itu adalah respon, tindakan. Sering kali kita mendengar janji Tuhan, tapi kita tidak mengalami janji Tuhan itu. Kenapa? Karena mungkin yang pertama, kita tidak merespon. Atau yang kedua, respon kita salah. Tindakan yang kita ambil salah. Sehingga janji itu tidak terjadi dalam hidup kita. Ya ini yang kita pelajari hari ini. Ishak meresponi janji Tuhan dengan cara apa? Dia mengerti. Oh Tuhan mau aku tinggal di kota, di negeri Filistin. Maka di negeri inilah aku harus bekerja. Di negeri inilah aku harus menabur. Di negeri inilah aku harus berjerih lelah. Pada saat itu tengah-tengah bangsa Filistin yang mungkin berkeluh kesah. Saya membayangkan kalau saya tinggal di satu kota, satu negara yang sedang dilanda kelaparan. Mungkin respon pada umumnya pasti adalah apa? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, mungkin rusuh, di mana orang mungkin berebutan makanan, dan sebagainya. Kondisi negara itu nggak akan baik. Tapi Ishak memilih untuk meresponi dengan baik. Di saat orang-orang Filistin dihantam dengan ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran, Ishak bekerja. Dia menabur.
Dia melakukan sesuatu yang baik, yang positif. Dia melakukan bagiannya dia. Di saat orang lain mulai kebingungan, ketakutan, kecemasan, Ishak bekerja di sini. Dia melakukan, dia meresponinya dengan benar. Maka kembali di Mazmur 126 ayat 5 dan ayat 6 tadi, bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saya mau coba jabarkan apa itu mencucurkan air mata. Ada dua hal yang akan saya sampaikan pada hari ini. Bercucuran air mata artinya adalah, yang pertama, dia akan fokus. Penting saudara, hari-hari ini kita fokus. Katakan sama-sama fokus. Penting hari-hari ini untuk kita apa? Mengarahkan hati kita, pikiran kita, tindakan kita untuk mencapai satu sasaran yang baik. Untuk mencapai tujuan ilahi. Untuk mencapai yaitu janji Tuhan yang Tuhan sudah firmankan. Fokus. Orang yang fokus itu saya tahu pasti bercucuran air mata. Kenapa? Karena fokus itu tidak gampang. Tidak semudah diomongkan. Tidak semudah yang diucapkan. Untuk kita ngomong fokus itu gampang. Tapi mempraktekkannya belum tentu. Kita akan gampang sekali, manusia itu gampang sekali untuk apa? Terdistrupsi, terganggu fokusnya. Hari ini kita fokus mau mencapai sesuatu yang baik, janji Tuhan. Kita mau menabur, mungkin seperti Ishak. Tapi dalam perjalanan hidup kita, pasti akan banyak hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita. Bisa mengganggu konsentrasi kita, bisa memecahkan konsentrasi kita. Fokus, maka sekali lagi itu kuncinya. Arahkan hati kita kepada sesuatu yang baik. Filipi 4 ayat 11 berkata, pikirkan semua yang baik. Pikirkan semua yang suci. Pikirkan semua yang mulia. Pikirkan semua yang patut didengar. Apa itu? Saya percaya yang terutama adalah firman Tuhan. Peganglah janji Tuhan yang kau sudah pernah dengar selama hidupmu mengikut Tuhan. Peganglah firman Tuhan yang kau dengar pada hari ini. Berpeganglah itu, fokuslah kepada itu. Dan selaraskan tindakan-tindakan kita untuk kita mencapai kepada janjinya Tuhan. Ayo, arahkan fokus kita. Jangan mudah terganggu. Jangan sampai kita goyah. Kembali lagi, di ayat 12 tadi, kita lihat bagaimana Ishak menabur. Kejadian pasal 26. Kata menabur di situ kuncinya. Menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasilnya. Mendapat hasilnya yaitu 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Menabur. Arahkan hatimu kepada janji Tuhan. Arahkan hatimu kepada firman-Nya. Pegang janji Tuhan. Jangan mau digoyahkan. Orang yang menabur adalah orang yang bercucuran air mata. Orang yang menabur adalah orang yang menangis pada waktu dia menabur benih. Kenapa? Karena yang namanya menabur, itu nggak langsung kita tuai. Kita nggak tahu waktu kita nabur sesuatu yang baik, kita nggak tahu sebenarnya kapan kita akan tuai. Ishak pun waktu dia menabur, dia nggak tahu kapan dia akan tuai itu benihnya. Waktu dia bekerja, dia nggak tahu kapan hasilnya itu dia bisa nikmatin. Karena firman Tuhan berkata, yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan.
Bagian kita hanya menabur. Tapi yang memberi pertumbuhan itulah Tuhan. Artinya apa? Artinya itu di luar kendali manusia. Itu kedaulatannya Tuhan. Kapan Tuhan mau beri pertumbuhan? Dan ketika benih itu mulai bertumbuh dan bertumbuh, baru kita akan tuai. Jadi nggak tahu. Makanya nama menabur itu tadi, itu satu pekerjaan jangka panjang. Pekerjaan jangka panjang. Maka waktu kita mau fokus, itu berarti kita sedang berusaha melihat keadaan kita di masa yang akan datang. Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk sesuatu yang kita mau capai di masa depan. Kalau gitu apa dong yang kita mesti tabur? Kita nabur apa dong? Jawabannya adalah, taburlah apa yang kau mau tuai. Apa yang saudara dan saya mau tuai di waktu hidup kita di masa yang akan datang? Oh, saya mau menuai keselamatan, maka taburlah keselamatan hari ini. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, kata firman Tuhan. Peliharalah kekudusan hidupmu. Berjaga-jaga dalam tingkah lakumu. Perhatikanlah tutur katamu. Taatilah perintah-perintah Tuhan. Itu kita sedang menabur. Mempraktekkan firman Tuhan. Wah, bercucuran air mata. Waktu kita melakukan firman Tuhan akan banyak godaan-godaan, tantangan-tantangan yang berusaha membuat kita itu melenceng dari firman. Supaya apa? Iblis tujuannya supaya kita nggak terima keselamatan. Kita udah lihat nih, saya mau nanti waktu Tuhan Yesus datang, saya mau terima keselamatan. Saya mau diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Maka berarti yang kau mau tuai hari ini adalah keselamatan. Berarti apa yang kita mesti tabur hari ini? Ya benih-benih keselamatan. Perbuatan-perbuatan baik. Ketaatan kepada firman. Kekudusan hidup. Keintiman dengan Dia. Membangun gaya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Simple. Taburlah sesuatu yang kau mau tuai. Oh, saya mau pakai keadaan ekonomi saya lebih baik lagi di masa depan. Selama Tuhan Yesus belum datang, maka bekerjalah hari ini. Ya jangan malas-malasan. Atur keuangan kita dengan baik. Cukupkan diri kita. Jangan berlebih-lebihan. Jangan lebih besar biaya kita daripada penghasilan kita. Contohnya. Supaya apa? Kita bisa menyisihkan pendapatan kita bisa nabung-nabung. Supaya di masa yang akan datang, mungkin di masa pensiun kita, mungkin kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Nah itu contoh, tapi itu menabur. Mengatur keuangan kita dengan baik, menyisihkan sebagian untuk kita tabung misalnya. Loh itu menabur. Itu nabur. Apakah melakukan itu gampang? Belum tentu. Maka kita harus fokus sekali lagi. Kita mau seperti apa keadaan kita ke depan nih? Apa yang mau kita dapatin ini di kehidupan kita masa akan datang? Karena keadaan kita di masa yang akan datang ditentukan dari tindakan kita hari ini. Saya ulangin. Keadaan kita di masa datang ditentukan oleh tindakan kita hari ini. Tindakan kita hari ini menentukan masa depan kita. Apa yang kita kerjakan hari ini akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Hari ini kita tidak taat firman Tuhan, maka di masa yang akan datang hati-hati keselamatan kita bisa hilang. Hari-hari ini kita acuh sama Tuhan, maka hati-hati di masa yang akan datang kita bisa kehilangan anugerah keselamatan itu. Itulah prinsip nabur dan tuai. Inilah hukum yang Tuhan buat bagi kita sebagai manusia. Ayo fokus. Maka dalam mencucurkan air mata, itu artinya nomor satu fokus. Yang kedua adalah, waktu kita mulai menabur, apa sih mencucurkan air mata itu artinya? Mencucurkan air mata artinya tetap bersemangat dan bergairah. Kata semangat dan bergairah
Mungkin udah jarang hari-hari ini kita dengar. Keadaan kita makin sulit. Kalau Kejadian 26 itu bicara kelaparan, sekarang kita sedang bergumul dengan pandemi. Respon kebanyakan orang adalah ketakutan, kecemasan, skeptis, pasrah, atau nggak peduli. Respon pada umumnya, ketika kesukaran yang hebat itu melanda, adalah skeptis, pasrah, ya terserahlah mau gimana. Atau nggak peduli. Tapi orang yang menabur adalah orang yang bergairah. Orang yang punya semangat. Semangat ini penting untuk kita punya. Gairah, passion itu harus terus ada dalam pribadi kita. Apalagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Kenapa? Karena ketika seseorang itu udah gak punya semangat lagi, itu sangat bahaya. Orang yang udah gak punya semangat, dia udah gak punya daya juang. Udah gak punya daya juang, maka dia berarti gak punya kekuatan. Kalau dia gak punya kekuatan, artinya apa? Artinya dia siap-siap aja ikut arus dunia ini. Kita tahu dunia ini sedang membawa kita kepada arah mana. Jadi orang yang tidak punya semangat, dia gak punya daya juang. Kalau dia gak punya daya juang, dia gak punya kekuatan. Kalau dia nggak punya kekuatan, maka dia hanya bisa mengikuti arus dunia ini. Dan ini sangat berbahaya. Maka kita harus punya semangat. Waktu kita memutuskan untuk menabur sesuatu yang baik, maka menaburlah dengan penuh sukacita. Menaburlah dengan penuh ucapan syukur. Menaburlah dengan penuh pengharapan. Menabur dengan penuh kepercayaan bahwa kita pasti akan tuai. Karena tabur tuai itu prinsip yang mutlak. Itu pasti, hanya tinggal masalah waktu, kapan Tuhan akan memberikan pertumbuhan. Kapan benih itu bertumbuh dan masak dan siap untuk kita tuai. Maka pemazmur memberikan satu jaminan bahwa orang yang menabur dengan bercucuran air mata, dia pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Sambil bersorak-sorai. Akan ada masanya waktu kita menabur hari-hari ini dengan fokus, dengan bergairah, dengan bersemangat, maka kita yang akan menuai. Kita yang akan menikmati hasilnya. 2 Timotius 2. Mari kita buka firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius 2 di ayatnya yang ketiga dan di ayatnya yang keempat. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya. Tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Artinya apa? Dia fokus. Fokusnya kepada siapa? Fokusnya kepada komandannya. Ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ayat 6 ini yang kita mau bahas sekarang. Seorang petani yang bekerja keras harus yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi siapa yang akan menikmati benih yang kita tabur? Kita sendiri yang paling pertama. Kita akan menikmati. Kita yang akan menikmati pertama kali hasilnya. Jadi waktu benih itu bertumbuh dan masak dan kita tuai, ya kita yang paling pertama merasakan hasilnya. Kalau yang kita tabur baik, maka buahnya baik.
Kita menabur sesuatu yang buruk, ya buahnya pasti juga jelek. Kita menabur kebinasaan, yang kita tuainya kebinasaan juga. Kita sendiri akan merasakan hasilnya. Maka kembali lagi, ayo apa yang mau kita capai sekarang? Dalam hidup kita saat ini, di dalam kesukaran hari-hari ini, sama seperti Ishak. Apa yang mau kita capai? Apa yang mau kita capai? Mau seperti apa hidup kita ke depan? Kita harus mulai bisa membayangkan hari-hari ini. Oh, saya mau hidup saya lebih baik. Maka mulailah menabur hari ini. Mulailah bekerja. Fokus kepada janji Tuhan. Milikilah semangat supaya engkau punya daya juang. Jangan acuh, jangan pasrah. Apalagi jangan skeptis. Hari-hari ini engkau harus bergairah, bersemangat. Walaupun belum kelihatan hasilnya. Walaupun belum bisa dinikmati hasilnya. Tetaplah menabur. Tetap menabur. Oh, Ishak enak diberkati Tuhan. Dia diberkati 100 kali lipat. Kalau kita baca Kejadian 26 ini, kelihatannya gampang ya. Kelihatannya mudah ya saudara. Tapi coba kita baca lanjutkan lagi. Ayat 16. Kita akan bisa melihat bagaimana Ishak itu begitu fokus, begitu bergairah dalam apa yang dikerjakan. Masih di pasal yang sama, Kejadian 26. Ayat 16, lihat, apakah Ishak enak setelah terima berkat 100 kali lipat? Belum. Ayat 16, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, coba diusir, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Orang Filistin sampai ketakutan, cemburu dan ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena Ishak ini saking diberkatinya, saking ngelimpahnya, udah seperti seolah-olah lebih berkuasa daripada rajanya Filistin sendiri. Wah, ketakutan. Jadi responnya gimana? Ayat 16 jelas dikatakan, Ishak diusir keluar. Keluar Ishak. Jangan tinggal di sini deh. Bahaya nanti kamu tinggal di sini. Diusir keluar. Lagi diberkatinya, tiba-tiba jeder kena lagi. Kesukaran yang baru lagi melanda Ishak. Dia diusir keluar dari negeri Filistin. Ya udah Ishak keluar, ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemah. Akhirnya dia berkemah di lembah Gerar dan dia menetap di situ. Ayat 18, kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ayat 19, ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual hasilnya. Wah, Ishak bekerja lagi. Ya kan? Diusir, akhirnya menetap di lembah Gerar. Apakah di situ Ishak bersungut-sungut? Apakah di situ Ishak putus asa? Apakah di situ Ishak kehilangan semangatnya? Apakah di situ Ishak kehilangan fokusnya? Tidak. Dia kembali bekerja, dia nabur lagi. Apa yang dikerjakan? Ya dia gali sumur dulu. Mungkin Ishak berpikir yang namanya supaya bertahan hidup itu keperluan paling utama apa? Air. Ishak berpikir seperti itu, akhirnya dia cari dulu sumber mata air. Dia nggak putus asa, dia nggak kehilangan fokus, dia nggak kehilangan semangat. Dia gali sumur. Ketemulah sumur yang pertama ayat 19. Muncul tuh mata airnya berbuah-buah, wah melimpah-limpah. Ayat 20. Bertengkarlah dengan para gembala Gerar, dengan gembala Ishak. Kata mereka, air ini punya kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Ayat 21, akhirnya mereka harus apa? Pindah lagi, ayat 21. Cari lagi sumber mata air yang lain. Terus ditamailah mata air yang kedua itu Sitna.
Tapi kemudian pindah lagi, lihat. Sampai 3 kali gali sumur, sampai yang terakhir, yang ketiga, baru di situ bisa dapat. Baru di situ dia benar-benar Ishak menikmati berkat Tuhan. Kita lihat bagaimana sikapnya Ishak. Nabur di tanah Filistin, dapat berkat 100 kali lipat. Wah, diberkati, sukacita, diusir. Apakah putus asa? Tidak. Apakah kehilangan fokus? Tidak. Dia tetap fokus bahwa dia yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Jadi bekerja lagi, gali sumur. Sumur yang pertama, keluar airnya, bertengkar, berebutan, ditinggal. Gali sumur lain lagi. Keluar lagi airnya, berebutan lagi, ditinggal lagi sampai yang ketiga. Kita lihat bagaimana sikap mentalnya Ishak membawa dia kepada kemenangan. Menabur ini dahsyat, saudara. Fokus dan bersemangat. Lihat apa yang kita mau capai dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita digoyahkan dengan kesukaran-kesukaran hidup. Maka kalau saya boleh simpulkan pada hari ini, kesukaran itu indah. Karena melalui kesukaranlah Tuhan mau bawa kita terbang tinggi. Amin. Melalui tantangan, kesulitan, penderitaanlah Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Menarik kalau kita renungkan. Seringkali janji Tuhan itu disampaikan waktu keadaan itu sulit. Seringkali janji Tuhan itu diberitakan waktu keadaan lagi sukar. Kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan betapa orang-orang yang sungguh-sungguh sama dia, itu adalah orang-orang yang diberkati begitu luar biasa. Jomplang 180 derajat. Mari saja kita sama-sama. Pada hari ini kita belajar untuk menabur. Menabur tidak selalu bicara tentang uang. Menabur bicara sikap hidup kita. Menabur bicara mental kita. Saya mau ajak kita datang kepada Tuhan. Renungkan sejenak. Ishak mengalami kesukaran yang begitu luar biasa. Kelaparan melanda satu negeri, bukan satu kota. Satu negara dilanda kelaparan. Dia harus bertahan di tengah-tengah negara yang sedang dilanda kelaparan. Itu tidak gampang, tapi dia berhasil menabur dan menuai. Apakah selesai kesukarannya di situ? Tidak, dia harus diusir. Dia harus memulai lagi dari awal. Cari lagi mata air yang baru untuk dia bisa hidup. Ketemu mata air yang pertama, bertengkar, diusir. Apakah di situ Ishak menyerah? Tidak. Dia cari lagi mata air yang kedua. Dia gali lagi. Ketemu mata air yang kedua. Bertengkar lagi. Diusir lagi. Apakah Ishak putus asa? Enggak, dia tetap fokus sama janji Tuhan. Dia tetap punya semangat, punya daya juang. Dilanjutkan lagi cari mata air yang ketiga. Barulah di sana dia mendapatkan satu berkat, ketenangan. Gak ada lagi yang gangguin. Maka dinamakan yang ketiga itu Rehobot. Tuhan memberi kelonggaran kepada kita, kata Ishak. Ada masanya kita akan menuai apa yang kita tabur. Masa depan kita ditentukan tindakan kita hari ini. Apa yang saudara dan saya melakukan hari-hari ini? Tindakan apa yang kita mau kerjakan hari ini? Itu akan menentukan keadaan hidup kita di waktu yang akan datang. Fokuslah kepada keselamatan. Fokuslah kepada Tuhan. Karena di dalam tangannya lah hidupmu. Hidup saudara dan saya ada dalam tangan Tuhan. Saja kita angkat kedua tangan kita. Bapa, biar Engkau memberkati kami mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu tidaklah mudah untuk kami menabur di masa-masa yang sukar seperti sekarang. Tapi kami baca dari firman-Mu
bahwa Ishak pun mengalami hal yang sama. Kalau Ishak begitu kuatnya percaya sehingga dia tetap fokus, tidak menyerah, dan tetap bersemangat, maka kami mau juga Tuhan untuk terus fokus dan terus percaya kepada janji-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, kalau ada di antara kami yang saat ini dalam keadaan putus asa karena kesukaran hidup, Roh Kudus menjamah kami sekarang, melawat kami, memberi kekuatan buat kami, mencelikkan hati kami untuk kami melihat seperti Ishak melihat janji-Mu. Kami berdoa pada hari ini setiap keputusasaan, setiap pikiran-pikiran negatif, kami bersatu hati kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan kekuatan yang baru buat kami Tuhan. Hibur kami, di antara kami ada yang berduka. Beri kekuatan buat kami yang sedang lemah. Ya biar kami bangkit dan kami mulai menabur, karena kami akan menuai apa yang kami tabur. Berkati kami semua mendengar, dan biar hanya nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin.